Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Chinese economy dan dampaknya bagi bukan dampak dan pengaruhnya bagi dunia. Nah, ini kelompok kami ya. Lalu latar belakangnya, seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan diperkirakan ekonomi Cina akan mampu menandingi Amerika Serikat. Seperti yang dapat dilihat dari 4 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Cina sungguh berkembang. Cina menjalin kemitraan lebih dengan 100 negara dibandingkan dengan Amerika Serikat yang tercatat hanya bermitra dari setengah dari mitra Cina. Meskipun pertumbuhan ekonomi Cina sekarang cukup melambat, tetapi dalam waktu per tahun pertumbuhan ekonominya selalu meningkat 6% di atas pertumbuhan nilai ekonomi dari Amerika Serikat. Selain dalam bidang ekonomi, Cina juga menerapkan strategi ekspansi ke bidang militer dan energi dengan membangun aliansi militer ke berbagai negara seperti Rusia, menerapkan grand strategi energi ke wilayah Asia Tenggara dan Afrika, serta berencana untuk menandingi Amerika dalam menerapkan space mining ke luar angkasa ketika itu sudah terjadi, dengan rencana untuk membuat pemukiman cadangan di Mars untuk mendapat energi yang baru atau sumber daya yang baru. Melalui inisiatif One Belt One Road semakin membantu Cina dalam membangun kemitraan ekonomi di negara di wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tenggara, serta meningkatkan kepercayaan seluruh negara terhadap Cina. Kinerja perkembangan ekonomi Cina dalam jangka waktu kurang lebih 4 dekade semakin mengesankan, dan banyak pakar ekonomi yang meramalkan bahwa Cina ini akan menggantikan posisi Amerika Serikat dalam era selanjutnya sebagai negara superpower. Setiap negara perlu mewaspadai dengan luasnya ekspansi Cina melalui ambisi teknologi dan dijalankannya untuk memacu pertumbuhan ekonominya, serta bantuan luar negeri Cina terhadap negara mitranya agar tidak terjadi penetrasi ekonomi dengan tekanan politik yang merugikan. Serta yang telah diramalkan oleh pakar ekonomi, bukan tidak mungkin ambisi ekonomi Cina dapat menjadi sebuah polemik yang dapat mendomplang hegemoni Barat dan menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara imperialis baru. Dalam penelitian ini akan lebih menganalisa awal proses kebangkitan Cina sampai menjadi negara yang memiliki ekonomi yang besar seperti sekarang, dan tingkat respon yang ditimbulkan beberapa negara akibat ekspansi ekonomi Cina, serta bagaimana metode yang diambil dan diperlukan untuk merespon kekhawatiran terhadap ambisi politik global Cina. Nah, rumusan masalah. Jadi dari latar belakang tadi, rumusan masalah itu kami akan lakukan dengan menganalisa berbagai respon yang ditinggalkan oleh seluruh dunia dalam menanggapi kebangkitan ekonomi Cina dan mencari respon yang paling sesuai untuk kecurigaan tersebut agar tidak merugikan berbagai negara yang terlibat dalam sistem perekonomian global. Sekian, saya lanjutkan ke rekan saya. Dan dalam pemerintahan Deng Xiaoping ini juga Cina yang dulunya tertutup menjadi terbuka, yaitu menjadi salah satu mesin pendorong yang penting dalam stabilitas dan pemulihan ekonomi global. Dan juga pertumbuhan ekonomi di Cina ini berkembang sangat luar biasa. Salah satunya itu menyumbang 7,9 dari output global seluruh dunia.
dan juga volume perdagangan luar negeri sebesar 8 dari total volume pada tahun 2009. Dan juga menyumbang cadangan devisa sebanyak 28 dari cadangan devisa global, dan juga jumlah investasi asing negara ini selalu berada di peringkat 3 terbesar selama dekade terakhir. Sejak dimulainya era reformasi dan keterbukaan, China sudah menarik banyak perhatian negara-negara di dunia dengan pertumbuhan PDB selama 30 tahun terakhir yang telah mencapai sekitar 10%. Berdasarkan data historis, China mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode ini, menikmati pertumbuhan dalam kurun waktu paling panjang dan menguntungkan paling banyak orang dalam sejarah dunia. Tingkat pertumbuhan negara Cina lebih dari 5 kali tingkat pertumbuhan PDB dunia per kapita, yaitu 1,5%. Pada periode yang sama, pada tahun 2009, nilai ekonomi Cina telah mencapai 4,19 triliun US dollar, hanya berada di bawah Amerika Serikat dan Jepang. Nilai nominal PDB Cina menyumbang sekitar 8% dari agregat ekonomi global. Hal ini membuktikan bahwa Cina hanya memerlukan satu generasi untuk mencapai apa yang dilakukan negara lain selama berkurun-kurun lamanya, berabad-abad lamanya. Untuk kemampuan sebuah negara dengan populasi besar setelah Afrika dan Amerika Latin, tak diragukan lagi Cina dapat diramalkan sebagai negara emerging superpower atau negara superpower, negara besar yang bahkan sekelas dengan Amerika dan bahkan bisa menyamai hingga melewati Amerika Serikat. Sekian, selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya. Jadi kelebihan Cina dari negara lain. Nah, maksud dari kelebihan ini bagaimana cara Cina menggunakan pola pembangunan mereka dengan berbasis inovasi sesuai dengan konsensus di Beijing. Yang berarti Cina ini mengadopsi strategi berinovasi dari suatu ide dari suatu teknologi negara lain, misalkan dari negara lain, untuk mengejar ketinggalan dalam segi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, Cina ini berhasil mengadopsi perkembangan teknologi negara maju dengan sebuah inovasi ini, atau inovasi yang bisa disebut dengan inovasi ulang, penyerapan sains dan teknologi eksternal, serta mempengaruhi keunggulan unik dalam beberapa aspek. Keunggulan adopsi atau improvisasi inovasi dari Cina ini bisa menghasilkan produk dengan skala yang cukup mampu menyamai dengan teknologi negara maju manapun, namun dengan cost yang dikatakan lebih rendah di pasaran. Mengapa bisa seperti itu? Dikarenakan Cina ini biaya penelitian dan pengembangan teknologi ini cukup relatif kecil biayanya, serta menggunakan tenaga kerja yang relatif murah, karena seperti yang kita ketahui jumlah populasi dari Cina ini merupakan kedua terbanyak di dunia. Nah, karena selain itu Cina ini bisa dibilang tidak menyetujui cara teori dari Keynesian tentang paradox of saving yang mengharuskan masyarakatnya untuk tetap mempunyai sifat konsumerisme, yang berarti men-spend banyak uang ke suatu barang atau ke suatu barang atau hal yang bisa dibeli secara
jumlah yang bahkan uang pun dalam hal ini tidak berarti sama sekali. Nah, ya kaum jadi karena itu kaum Keynesian itu memandang bahwa apa yang hal ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi karena mampu menghilangkan uang dan sirkulasi dan menurunkan faktor dari suatu efisiensi dari produksi, baik dari produksi barang atau produksi segala macam jewelry dan sebagainya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi Cina. Jadi selama 40 tahun masa kepresidenan Deng Xiaoping membuka reformasi dari sistem ekonomi terpusat ke sistem ekonomi pasar secara berangsur-angsur. Reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping ini adalah serangkaian kebijakan yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping, pemimpin Tiongkok pada tahun akhir 1970-an dan awal tahun 1980-an. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah ekonomi Tiongkok dari sistem yang terpusat dan terkontrol secara ketat menjadi ekonomi yang lebih terbuka, pasar dan berorientasi pada pertumbuhan. Keberhasilan pembangunan ekonomi Tiongkok terletak pada awal masa reformasi dengan dibukanya SEZ atau Special Economic Zones di beberapa provinsi seperti Guangdong, Fujian, Hainan, Zhejiang. Lalu dilanjutkan ke 14 kota di pesisir Tiongkok. Hal tersebut dilakukan untuk menarik kegiatan investasi, khususnya FDI dan perdagangan ekspor, khususnya perdagangan internasional orientasi ekspor. Dari situ, ekonomi pasar semakin disebarluaskan secara revolusioner ke bagian Cina dan reformasi bertahap, seperti pembukaan neraca modal dan finansial ke negara lainnya. Bergabungnya Cina dengan berbagai organisasi internasional seperti World Trade Organization semakin memperluas pasar produk Cina di perdagangan internasional. Cina semakin merambah ke sektor bisnis global, baik dalam produk barang dan jasa maupun sektor investasi. Cina juga banyak melakukan hubungan dagang dengan dibukanya kerjasama pasar bebas dengan negara sekitarnya seperti ASEAN atau ASEAN China Free Trade Area yang ditandatangani di tahun 2002 dan dimulai diimplementasikan di tahun 2010, yang merupakan kerjasama perdagangan bebas antara 10 negara anggota ASEAN dengan Cina. Selain perjanjian kerjasama perdagangan bebas tersebut, Cina juga membuat langkah yang lebih maju yang memiliki dalaman integrasi yang lebih maju daripada ACFTA, yaitu RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP ini ditunjukkan untuk negara ASEAN dan non-anggota ASEAN seperti Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand. Sekian, terima kasih. Dari materi yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan kinerja ekonomi Cina dalam 4 dekade terakhir sangat mengesankan, dan Cina menjadi mitra dagang hampir seluruh dunia dan memainkan peran yang sangat penting terhadap sistem perekonomian global karena dianggap turut berkontribusi dalam pemulihan krisis global yang terjadi. Namun kinerja tersebut menjadi dua mata pisau yang membuat keuntungan positif dan negatif bagi Cina dalam menjalankannya. Karena tidak semua negara memiliki respon positif terhadap kebangkitan ekonomi Cina, respon negatif yang banyak terima oleh Cina seperti perang dagang, sanksi WTO semakin membuat Cina disadari keberadaannya oleh masyarakat internasional sehingga menjadi ancaman tersendiri bagi negara sekitarnya. Namun apabila kita menyikapi secara konstruktif, kebangkitan Cina bukanlah menjadi suatu ancaman, tapi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh negara-negara mitranya untuk mendapatkan strategi dalam menangani keterpurukan ekonomi dalam arena perpolitikan ekonomi global. Sekian, terima kasih.